Hai para pendengar sejati, dengan saya Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Gak nyangka ternyata udah sampai episode ke-22 ya. Padahal kemarin itu aku ngerasa kalau nanti nih di episode ke-10 pasti bakal berhenti sih. Sama kayak channel-channel aku sebelumnya yang belum sampai ke postingan 20 aja udah berhenti sampai di situ. Tapi entah kenapa setiap aku buat podcast gitu, aku selalu dapat ide-ide baru yang ternyata malah yakin gitu, malah buat aku untuk terus buat. Dan ini kayak salah satu contoh dari topik yang menurut aku secara tiba-tiba aku dapatin. Dan ceritanya sih semalam aku ngechat sama teman aku dan dia bilang kalau podcast yang aku buat selama ini tuh masih belum relate sama kehidupan dia, dan dia minta tolong ceritain lah tentang anak-anak kuliahan dan anak-anak sekolahan yang sekarang itu akhirnya memilih untuk tidak lanjut kuliah dan memilih untuk melanjutkan kuliah. Dan sebenarnya di sini aku posisinya kan kebetulan saja aku posisinya sedang dalam menjalani perkuliahan. Ya, tapi sebelum jauh kita bicarain topik ini, posisinya aku bener-bener dadakan karena sebentar lagi aku bakal ngelanjutin les. Dan ini kayaknya aku nggak ngedit, aku nggak siapin materi yang akan aku bawain. Cuma aku hanya untuk sampein aja beberapa hal yang mungkin teman-teman juga ngerasain dan teman-teman juga pengen gitu dengerin cerita-cerita yang aku bawain sesuai dengan mungkin yang dirasain sama teman-teman, sama dengan apa yang aku rasain selama ini. Dan sebelum jauh ke sana, mungkin nanti ada sedikit kata-kata yang agaknya kurang berkenan atau mungkin gak cocok sama teman-teman. Sekali lagi saya mengucapin mari sama-sama meluruskan dan membenarkan kata-kata yang mungkin salah saya ucapkan. Dan by the way, terima kasih buat teman-teman yang masih setia ya sampai di episode ke-22 ini. Benar-benar gak nyangka. Apalagi ngelihat viewers di Spotify juga makin meningkat, walaupun gak begitu signifikan, tapi ya setiap hari pasti ada nambah ya. Aku bersyukur sih sampai di detik ini aku masih bisa ngerasain bahwa ternyata masih ada teman-teman yang paling tidak mau gitu nge-view podcast aku. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang bekerja di luar, aku ucapin untuk tetap jaga kesehatan. Dan ya, kita harus sama-sama menjaga kesehatan, jaga jarak. Ingat bahwa ini pandemi nggak boleh dianggap remeh ya, karena udah cukup serius. Dan semoga aja teman-teman juga yang berada di garda depan sekali lagi semangat terus dan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan untuk keluarga-keluarga yang masih senantiasa di rumah, menunggu di rumah, mari kita sama-sama mendoakan mereka, menjaga kesehatan juga, menjaga pola hidup. Dan topik yang pengen aku bawain sekarang ini, jauh sebelum itu, mari kita sama-sama bertanya sama diri kita, sebenarnya kita mau bawa diri kita ini kemana sih? Pertanyaan sederhana yang mungkin ngerasa sangat sulit untuk kita jawab pastinya. Dan di tengah pandemi seperti ini, mungkin teman-teman yang sekarang udah lulus SMA pasti ngerasain gimana kehidupan selanjutnya. Baik buat teman-teman semuanya, sebenarnya beginilah kehidupan yang harus kita jalani setelah SMA. Ada banyak hal yang benar-benar di luar dari perkiraan kita. Misal kayak kita bakal ditanyain kita akan lanjut kemana, kita bakal ditanyain habis ini mau kemana, kita bakal ditanyain sama orang-orang ketika kita hanya diam aja di rumah padahal sedang menunggu sesuatu. Dan hal-hal itu terkadang yang bisa buat kita merasa minder, buat kita ngerasa akhirnya sadar kalau ternyata SMA itu benar-benar penting dan kita perlu 3 tahun untuk mikirin ulang kemana akan kita lanjuti kehidupan yang pasti akan sangat serius gitu. Karena pilihan setelah SMA adalah pilihan dimana itulah yang akan menunjukkan bahwa kehidupan kamu akan sampai di mana gitu. Pembicaraan ini mungkin banyak pendapat dari teman-teman yang sekarang ngerasain harus berjalan kemana, di jalan yang mana. Dan aku coba ceritain satu persatu bahwa kehidupan aku setelah dulu SMA itu memang benar-benar di luar dari perkiraan aku.
awal aku kelas 3 itu aku memang sengaja untuk ngikutin salah satu les untuk masuk ke PTK ya, perguruan tinggi kedinasan, dan akhirnya hari-hari itu benar-benar cukup sulit aku jalani karena di kelas 3 itu ternyata selain kita ngikuti les di luar, ada banyak pilihan-pilihan di depan mata yang benar-benar nentuin gitu kita mau kemana. Terkadang kita terlalu asik gitu mikirin, ini kayaknya enak, ini jurusan ini bagus, dan kita nggak mikirin prospek ke depan itu kita gimana, kita pengen jadi apa. Dan itu yang sebenarnya yang terjadi sama aku waktu itu. Pas di kelas 3 itu akhirnya entah kenapa aku mutusin untuk les, karena itu kayak aku jadikan jadi pilihan pertama karena kebetulan aku ngelihat senior aku masuk dan aku ngelihat gitu kuliahnya kayaknya enak, dan ya setelah aku sadari ternyata PTK-nya juga bagus dan aku semakin termotivasi untuk masuk sana. Ya, PTK itu adalah Politeknik Keuangan Negara STAN yang mungkin sekarang agak booming ya karena tutupnya, bukan tutup sih, maksudnya mereka untuk menunda pendaftaran khusus untuk tahun 2020 ini. Sebenarnya ada banyak pihak sih yang benar-benar ngerasain sedih, apalagi mungkin kalian-kalian yang ngerasa persiapannya udah matang. Dan aku juga dulu ngerasain hal yang sama. Dulu posisinya waktu aku kelas 3. Waktu kelas 3 SMA itu ternyata aku akhirnya milih, waktu kita kan itu ada pilihan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sementara kalau perguruan tinggi kedinasan itu setelah kita benar-benar udah lulus kan ya. Dan waktu perguruan tinggi itu aku sengaja ngambil beberapa jurusan yang sama. Aku dulu termotivasi untuk masuk ke farmasi. Mungkin aku udah ceritain sih di episode awal. Dan ya setelah itu aku milih perguruan tinggi negeri di luar kota dan beberapa di dalam kota aku sendiri. Dan ternyata waktu pengumuman itu nggak masuk. Alhasil wali kelas aku datangin aku dan dia bilangin ke aku untuk masuk ke sini aja. Dan kemarin itu aku sempat ditawari masuk ke Politeknik Kesehatan, Poltekkes dengan jurusan farmasi, namun D3-nya aja. Aku nggak sempat mikir-mikir lama, aku nggak sempat mikirin nanti kedepannya gimana. Dan akhirnya aku mutusin sendiri. Aku kemarin nelpon, aku nggak mutusin sendiri sih, aku nelpon orang tuaku dulu. Aku nanya gimana, dan mereka sih sama-sama bilangin kalau pilihannya sih baik, cuma ya yang ngejalanin kan bakal aku sendiri. Dan mereka nekanin lagi kalau memang diri aku nyaman di situ dan bisa ngerasa mampu untuk lanjutin ya lanjutin. Dan akhirnya aku mutusin untuk lanjut ke Poltekkes itu. Aku siapin semua berkas-berkas yang aku rasa juga nggak semangat lagi karena posisinya itu kan udah pengumuman jalur undangan, nggak tahu entah apa sebutannya untuk sekarang itu. Dan sementara aku udah sibuk dengan pendaftaran aku dan aku masih belum menerima keputusan dan apakah aku masuk atau enggak. Sementara lain teman-teman aku udah sibuk ngurusi pendaftaran ulangnya. Itu bener-bener ngerasa sedih, kecewa, dan nggak tahu mau ngomongnya apa lagi gitu. Karena ya gimana ya, karena nggak sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan keinginan kita gitu. Dulunya sih aku memang pengen masuk farmasi tapi S1, dan ternyata ini yang ada cuma D3 dan aku tetap harus ngelanjutin karena yang ngelihat teman-teman aku yang ternyata udah sibuk dengan pendaftaran ulangnya itu buat aku semakin ngerasa ya kayaknya ini pilihan aku dan ini yang harus aku jalani gitu. Sementara itu aku juga selama aku daftarin pendaftaran untuk Poltekkes itu, aku juga masih sembari ngikutin les-les PTK tadi. Seperti yang aku bilang, kalau ternyata PTK itu jadi pilihan utama aku terakhir setelah ngerasain gimana putus asanya aku ngelanjuti hal-hal yang menurut aku masih belum pasti. Sementara walaupun ini pada akhirnya PTK ini juga belum pasti waktu itu ya, karena aku ngerasa entah aku bisa atau enggak. Karena waktu itu aku benar-benar lemah sekali dalam hal matematika, atau enggak aku juga perlu banyak belajar lagi dalam bahasa Inggris. Sementara teman-teman aku yang masih udah keterima di jalur undangan, mereka keterima di kedokteran, mereka
keterima di teknik sipil gitu di universitas negeri. Mereka masih ngelanjutin les yang aku ikut ini juga, dan ya mereka masih ngikutin les PTK itu tadi. Dan ya selama berhari-hari aku ngadapin hari-hariku yang cukup berat sih menurut aku, dan itu selalu buat aku kecewa. Sementara kayak aku selalu ngebayangin mereka kuliah dan aku nggak, aku hanya diam aja di rumah. Selama itu juga aku berusaha untuk nekanin ke diri aku bahwa mungkin nggak ada pilihan lain sih, karena setelah ini jika benar-benar semuanya udah nggak bisa lagi aku raih, aku bakal ngelanjutin kuliah aku ke swasta. Dan waktu itu juga orang tua aku bilangin kalau memang pengen kuliah, bisa kuliah, pasti bisa, diusahain, nama juga kuliah gitu. Orang tuaku entah kenapa rasanya juga memang aku bersyukur gitu kan, karena mereka selalu usahain sih setiap kali kalau misalnya aku pengen kuliah gitu, pasti mereka nekanin kalau kamu gak usah mikirin biaya, kalau masalah kuliah bisa kita tindak lanjuti ke swasta sekalipun gitu. Makanya kemarin waktu tahu kan kita nggak masuk ke negeri, aku nggak masuk ke negeri, aku nggak masuk kemana-mana, itu benar-benar kecewa. Dan selama sama nggak sampai sebulan sih, sebulan itu tapi ngerasa sedih sih, karena ketika kawan kita udah ceritain tentang pendaftaran ulang, dia bicarain UKT dia berapa, dia ngekosnya di mana, sementara aku masih diam-diam dan ngerasa sebagai pendengar cerita mereka aja gitu. Dan ya setiap aku pulang itu aku juga jadi orang yang nggak banyak cerita. Waktu malam hari sih itu aku lagi di jalan ceritanya, aku tiba-tiba dapat link dari wali kelasku itu tadi. Ternyata pengumuman untuk Poltekkes itu udah keluar, dan entah kenapa aku nggak senang waktu sadar kalau aku ternyata berhasil masuk ke Poltekkes itu. Dan ketika aku udah sampein ke kedua orang tua aku juga, mereka senang sih, tapi entah kenapa aku tetap nggak bisa ngerasa senang seperti biasanya. Dan kayak aku terakhirnya mikir, ini entah aku yang harapin atau memang ini memang harus aku jalani gitu. Makanya kayak ada ini sebagai jadi kayak jalan pelarian aku untuk buat biar aku nggak di rumah aja atau diam aja gitu. Dan itulah karena kesalahan sih menurut aku, kesalahan karena aku terlalu gengsi ya untuk ngelanjutin yang D3 ini. Tapi entah, akhirnya juga memang aku sadar karena memang kemampuan aku yang gak cukup untuk ngimbangi sama teman-teman aku milih ngelanjutin Poltekkes itu. Aku masuk di jurusan D3 Farmasi. Bener-bener kecewa, sangat-sangat kecewa waktu itu. Aku gak bisa ceritain ke teman-teman deket aku. Dan semenjak aku masuk, aku daftar ulang, aku gak ada semangat. Apalagi ketika tahu kalau ternyata cuma 3 orang laki-laki yang berada dalam ruangan itu sekitar 120 orang kita diterima. Dan bisa dihitung sih laki-lakinya itu sekitar 10 orang, dan masing-masing kelas itu cuma ada 3. Dan aku benar-benar ngerasain minder luar biasa, aku kecewa, gak tahu harus mau ngapain lagi. Tapi aku milih lanjutin itu semuanya, aku ngelanjutin dengan tidak semangat. Sampai akhirnya aku tetap mutusin untuk lanjutin les aku tadi, aku tetap lanjutin les PTK aku. Jadi setelah aku pulang kuliah itu, aku langsung pergi ke les aku. Dan kebetulan juga kemarin les aku dekat dengan, gak dekat sih, cuma ya bisa ditempuh lah dari kampus Poltekkes itu tadi. Selama nyari sebulan sih aku udah kuliah, aku akhirnya tetap ikut les juga. Di situ aku ngerasa bener-bener mau mampus, karena waktu tahu ternyata PTK PKN STAN itu nyaris nggak buka. Dan aku sedih sekali gitu, karena ngerasain ternyata semua yang aku persiapin selama ini rasanya belum ada hasilnya. Sementara pembukaan dari PKN STAN juga masih ngerasa digantung. Dan akhirnya setelah sebulan aku dapat kabar ternyata PKN STAN dibuka. Itu senangnya luar biasa. Padahal belum tentu masuk. Dan ya aku persiapin semua persiapan yang aku buat selama ini, dan aku semakin giat gitu. Sampai akhirnya pernah satu kondisi di mana itu hari Senin ya. Di hari Senin aku harus ikutin praktek di Poltekkes tadi.
aku tetap harus ngikuti praktek. Jadi sementara aku ngikuti les PK Instan, les PTK itu tadi, aku tetap kuliah di Poltekkes ya. Jadi aku kuliah, aku juga ngikuti les. Jadi waktu aku kuliah aku ngikuti praktek ya. Aku udah ngikuti praktek. Dan ya waktu aku praktek itu aku nggak ada persiapin apa-apa. Alat praktek aku nggak bawa, buku-buku aku nggak persiapin. Dan terakhirnya untung aja ada satu orang perempuan, dan aku masih ingat sekarang, dan aku bener-bener akrab sama dia. Dia ngasih praktek itu, alat-alat prakteknya dipinjemin ke aku, dan aku akhirnya berhasil masuk ke laboratorium. Jadi dia, kalau kalian anak farmasi mungkin kalian sadar ya, dan kalian paham tentang apa yang aku bilangin ini. Jadi di lab itu kita nggak boleh masuk dengan peralatan-peralatan yang nggak lengkap. Jadi kalian masuk dan kalian ngelanjuti praktek kalau kalian punya alat-alat yang lengkap. Dan waktu itu aku benar-benar nggak lengkap. Untungnya teman aku yang perempuan tadi tuh ngasih semua alat praktek dia ke aku, dan aku bisa ngelanjutin itu. Karena gimana pun posisi aku untuk ngikutin ujian PTK itu kan masih belum jelas kan ya. Karena kemarin aku mikir kan, aku harus tetap ngelanjutin perkuliahan aku ini, karena rasanya ujian PTK itu masih menggantung sama aku. Maksudnya pilihan yang benar-benar udah pasti harus aku jalani adalah pilihan di sini, di Poltekkes ini. Jadi gimana pun praktek-praktek perkuliahan nggak pernah aku tinggal sih selama itu. Jadi muncullah pengumuman itu kan, pengumuman menyatakan bahwa PK Instan dibuka, dan itu benar-benar senang luar biasa. Waktu itu aku langsung persiapin semuanya, aku persiapin kan, dan sampai akhirnya di ujian ya, waktu ujian hari itu akhirnya aku milih izin, aku kasih surat izin aku untuk ngikutin ujian ini. Dan teman-teman aku agak nggak menyangka waktu tahu kalau ternyata aku sedang mengikuti les dan lagi mengikuti ujian PTK ini. Dan beberapa teman aku ternyata juga ikut, dan kita sempat jumpa di sana. Kita cerita tentang persiapan kita yang sama-sama ngebet juga masuk ke dinasan ini. Dan waktu itu benar-benar ujian. Setelah ujian benar-benar aku udah pasrahin semuanya, entah kemana pun jalanku setelah ini. Karena waktu sebelum itu juga orang tua aku sempat bilangin gitu, posisinya kalau memang aku pengen ngelanjuti farmasi ini, aku bisa, suatu saat aku pasti bisa jadi apoteker, aku bisa buka usaha sendiri. Dan kalau milih PTK ini, aku pasti akan menjadi seorang PNS gitu. Dan ya kita tahu bahwa PNS itu bakal punya waktu yang pasti nggak begitu banyak dibanding orang-orang biasa gitu kan. Mereka pasti bakal diatur dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan orang tua aku menekanin itu, kalau memang pengen kaya, jadilah seorang pengusaha. Dan kalau mau pengen kaya tapi jadi seorang PNS, jangan jadi PNS gitu. Jadi kalau memang sekarang prospek aku itu ke depannya gimana, ditanya orang tua aku, dan aku ngejawab kalau ya aku pengen jadi seorang PNS dan aku pengen masuk ke kampus itu aja. Kadang ngerasain ribetnya kuliah di farmasi itu kemarin, itu juga yang ngedorong aku untuk pengennya masuk ke PK Instan gitu. Aku pengen masuk ke kedinasan itu. Dan akhirnya aku ujian di tahap pertama itu benar-benar aku ngeikhlasin semuanya apapun hasilnya. Intinya di singkat cerita selama nyaris sebulan itu aku jalani kuliah aku dengan berharap-harap cemas, karena pengumumannya juga ngerasa sangat lama. Dan waktu itu aku udah di jalan untuk mau pulang, akhirnya pengumumannya keluar 2 hari kayaknya, sesuai dengan tanggal yang udah ditetapin 2 hari. Aku lulus tahap 1. Itu benar-benar bersyukur sekali gitu, kayak ini bakal kulepas semuanya dan aku akan ngelanjutin ke sana gitu, yang benar-benar sesuai dengan keinginan aku. Itu di tahap 1 itu aku lanjut ke tahap 2. Tahap 2-nya itu lari. Tahap 2-nya lari dan kebugaran dan jasmani aku lanjutin. Dan aku kan orangnya aku tipe orang yang
jarang olahraga nih kebetulan. Jadi selama persiapan itu yang dilihat orang-orang, aku biasa jarang lari, jarang-jarang olahraga, dan aku jadi orang yang sangat suka olahraga waktu itu. Dan di tahap 2 itu akhirnya aku ujian. Lagi-lagi aku udah tinggal kayak berserah aja sih, udah ikhlasin semuanya apapun hasilnya. Kalau memang nyatanya aku nggak bisa ngelanjutin ini, aku tetap milih kuliah aku di Poltekkes. Dan karena kebetulan semuanya juga udah dibayarkan uang, aku udah bayar uang praktek di sana, aku udah bayar uang kuliah di sana, aku udah bayar uang buku di sana gitu. Nggak mudah untuk masuk ke sana apalagi ke sini gitu. Karena aku ngerasa perjuangan aku setelah masuk ke PTK ini kan agak berat, ada banyak hal-hal yang aku hadapi sebelum itu gitu. Jadi aku nunggu pengumuman tahap 2 itu, dan akhirnya aku lulus. Aku sah jadi mahasiswa di sana. Setelah itu aku benar-benar izin dari Poltekkes tadi, aku keluar. Orang tua aku juga setuju untuk meninggalkan Poltekkes itu. Dan akhirnya aku melanjuti kuliah di PKN STAN sekarang. Udah cukup lama tapi aku masih ngerasa gimana perjuangan aku waktu itu. Aku ngerasa kebimbangan berat yang luar biasa aku rasain waktu itu. Aku ngerasain jadi orang-orang yang cuma diam, dan ngerasain gimana jadi orang yang akhirnya gak punya kegiatan waktu itu. Dan aku bersyukur sampai sekarang bahwa Tuhan masih dengar semua doa-doa yang aku ucapin. Untuk itu mungkin teman-teman ngerasain ya, untuk hal yang sama ketika udah gak tahu lagi mau ngapain, gak diterima di mana-mana, gak diterima di PTK, gak terima di PTN, dan akhirnya milih diam aja karena gak tahu mau kemana. Sebenarnya dasar aku buat podcast ini adalah ketika tahu banyak orang-orang yang kecewa, apalagi buat teman-teman yang ternyata di belakang itu udah banyak sekali melakukan persiapan yang cukup serius untuk masuk ke PTK tadi. Teman-teman, aku juga bilang ini gak sebagai orang yang sangat bijak, dan harapannya sih ini bisa ngeringanin teman-teman semuanya, bahwa sukses itu gak harus sesuai dengan keinginan kita. Kadang Tuhan tahu gitu, Tuhan yang tahu gimana jalan kehidupan kita, dan kita cuma disuruh milih, dan kita cuma disuruh ngejalanin semuanya. Apa yang ada di depan mata, ambil, dan mungkin suatu saat Tuhan bakal jawab itu untuk di hari-hari kemudian yang kita juga gak tahu kapan. Buat teman-teman juga yang ngerasa mungkin agak kecewa dengan hasil yang didapatin, mungkin gak masuk kemana-mana, gak masuk ke PTN, sementara PTK PKN STAN juga tutup ya. Dia juga ngerasa berat harus melanjuti perkuliahan di swasta. Teman-teman semuanya, itulah artinya kalau kita gak bisa nuntut semua yang kita inginkan harus benar-benar bisa terwujud. Tapi ya mari jalani sekali lagi kehidupan yang mungkin sekiranya kalau memang belum dikasih kesempatan, kita jalani dengan hal-hal yang masih bisa kita lanjutin. Misal kayak harusnya kalian kuliah di PTN dan akhirnya hanya bisa kuliah di swasta. Jangan kecewa gitu, jangan kecewa jika memang ngerasa sangat minder harus diterima di kuliah swasta. Banyak kok teman-teman aku yang akhirnya milih kuliah swasta, dan kerjaan-kerjaan mereka justru nyaris lebih bagus dibanding kita yang kuliah di negeri, kita yang masih ditempatkan di sekolah kedinasan gitu. Masalah prospek ya, mungkin teman-teman udah mikirin bahwa harusnya jadi seperti ini. Mungkin banyak yang cita-citanya udah masuk kuliah di PKN STAN, di perguruan tinggi negeri. Sekali lagi teman-teman semuanya, teman-teman aku juga banyak kok akhirnya mendapatkan hal yang dia inginkan. Terkhusus kayak mereka masuk ke PTK itu akhirnya pada pilihan di tahun ketiga gitu. Bayangin mereka udah sampai di tahun akhir ngecoba PTK dan akhirnya masuk, ninggalin semuanya yang udah mereka jalani dan ngerasa masih gak percuma gitu. Dan mungkin aku juga gak bilangin ini bakal terjadi di kalian, tapi ya selama itu mari sama-sama mendewasakan diri. Jangan kecewa terlalu dalam karena menangisi hal-hal yang
rasanya nggak bisa kita ganti, itu juga percuma gitu. Itu sama aja kayak maksain diri kita yang nggak bisa ngelakuin apa-apa, sementara masih ada banyak hal yang harus kita lakuin, masih banyak hal yang harusnya bisa kita jalani gitu. Kayaknya untuk topik berikutnya aku juga bakal bahas hal-hal yang terkait tentang putus asa karena udah ngerasa semua persiapannya batal karena PKN STAN tutup ya. Ini sebenarnya didasarkan karena aku pengen ngebahas ini, tapi aku terlanjur ceritain pengalaman aku. Setidaknya teman-teman punya gambaran juga gitu, ketika ngerasain gak masuk kemana-mana, udah sampai ditanyain tetangga gitu. Dan ya, seperti yang aku bilang bahwa Tuhan gak ngasih kita jalan yang bener-bener langsung dikasih lurus. Tuhan gak bisa langsung kasih pilihan-pilihan yang nyatanya memang adalah pilihan kita. Dia akan kasih pilihan itu dan kita harus menjalaninya. Pada akhirnya nanti kita juga akan ngerasa bahwa apa yang kita jalani sekarang sebenarnya adalah jalan yang dari Tuhan kasih. Teman-teman semuanya yang mungkin juga ngerasa gak tahu lagi mau ngapain sekarang, ya mungkin ambil positifnya aja. Mungkin kita masih dibutuhkan persiapan yang lebih matang lagi. Kalau memang waktunya harus bekerja, mungkin kita kerja dulu, atau mungkin kita ambil bimbel di tempat lain. Kita harus siapin semuanya berulang lagi. Seperti yang kita tahu kok, bahwa semuanya gak instan, semua butuh proses. Kalau nyatanya memang sekarang gak kesempatannya, kita harapin sih, kita cuma bisa berdoa bahwa kemungkinan di tahun berikutnya adalah pilihan kita, takdir kita. Aku bilangin sekali lagi, mungkin teman-teman yang masih ngerasa minder dengan pikirannya sendiri, aku mau ngucapin beberapa hal sebelum kalian benar-benar mutusin hal-hal yang mungkin akan ngelanjuti kehidupan kalian, bahwa gak ada sih perguruan tinggi yang jelek, gak ada perguruan tinggi yang ngajarin dan ngeluarin mahasiswa yang benar-benar menjadi orang-orang yang buruk di luar sana. Yang salah itu adalah dirinya sendiri. Yang salah itu, yang buat kita bagus adalah kita sendiri. Dimanapun kita kuliah, dan apapun yang menjadi kegiatan kita, ketika kita menjadi orang yang baik, semua hasil yang kita dapatkan, semua hasil yang kita buat adalah baik ujungnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin akhirnya terpilih di perguruan swasta, jangan ngerasa minder, karena kita harus tahu bahwa sukses itu nggak berasal dari orang-orang yang harus kuliahnya di mana, harus diajarinya dengan siapa, tapi orang sukses itu punya jalannya masing-masing dan kita nggak tahu cara kita sukses itu seperti apa. Jadi ya, mari sama-sama memahami bahwa ini hanya kebetulan kesempatan, ini hanya kebetulan bukan kesempatan, dan kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang jauh lebih berharga dibanding harus meratapi nasib, harus kecewa dengan keadaan. Kita jangan berhenti di posisi dimana kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita harus mencoba ngelangkah, kita harus coba untuk memulai harapan baru gitu. Aku nggak bilang ini karena aku nganggap aku lebih baik dari teman-teman, enggak. Karena mungkin yang aku rasain seenggaknya pasti ada yang kalian rasain gitu. Berada dalam posisi dianggap nggak ada apa-apanya dan ngerasa nggak bisa apa-apa, dan terakhirnya ketika harus mencoba ternyata kita bisa gitu. Dan ya, sekali lagi aku ucapin bahwa mungkin kesempatan gak sekarang, ada banyak kesempatan-kesempatan lain, dan di jalan lain mungkin kita bisa ngeraih jalan yang lebih serius lagi. Mungkin ini aja sih podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan kecewa sama diri sendiri, jangan kecewa dengan keadaan, jangan nangisi keadaan yang belum pasti, dan jangan nangisi keadaan yang benar-benar gak bisa kita ubah. Masih banyak hal lain yang seharusnya masih bisa kita gapai dan kita lakuin. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih selama melanjutkan aktivitas. Tetap sehat, jangan keluar, jangan ngeremehin pandemi ini. Semoga saja pandemi ini juga selesai dengan cepat. Kita harapin yang baik-baik aja untuk negeri ini ya. Dan buat teman-teman semuanya yang masih sibuk dengan tugas dan bekerja di luar, tetap semangat, jangan lengah ya, jangan lengah, jaga kesehatan, dan ya stamina yang cukup buat ngerjain tugas yang cukup banyak mungkin sama-sama kita ngerasain. Mungkin sekian topik kali ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang lebih serius lagi teman-teman. Jangan nangis ya. Karena mungkin kecewa sih harusnya ada, dan
ini tetap harus berlanjut lagi. Kehidupan kita masih panjang dan ini hanya segelintir dari kehidupan yang mungkin kesulitannya jauh lebih besar dibanding sekarang. Mungkin sekian aja, terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah dengar sampai detik ini. Dan saya Indra Tambah, ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.